pakai di industri ya, clustering. Kita coba silakan part 2, clustering with scikit-learn. Dan ini boleh import dulu, import matplotlib.pyplot splt. Terus from sklearn.cluster silakan import algoritma yang sudah kita pelajari, k-means, terus ada dbscan, ada juga agglomerative clustering, sama satu lagi, tapi Wira memang belum jelasin, namanya adalah spectral clustering gitu. Dan materi ngajar Wira, luigi.cluster import demo. Again, ini juga cuman materi ngajar, jadi ini sampel data doang untuk kita eksperimen. Jadi ini masih data main-main ya, data main-main. Nanti Wira ada kasih data benerannya ya, data yang di industri. Silakan copy dari code file, ini masih data sintetik ya. Oke, kalau udah, kita visualize dulu datanya biar kita dapat gambaran kita lagi mau nge-clustering apa nih gitu. Silakan siapin dulu variabel dummy namanya x, misalkan kali ini x-nya adalah x1. Terus kita plot pakai scatter plot. Scatter, jadi ini kita plot datanya. Scatter itu berarti x, y ya. Sedangkan di sini x kita adalah ini ya. Kolom pertama, fitur pertama sama fitur kedua, dua kolom ya. Dua kolom. Jadi ini x1 ke x ke semua row, 0, x ke semua row, 1. Kasih aja size-nya 10, tak gitu ya. Axis-nya equal deh. Oke, jadi data kita seperti itu ya. Ini adalah data pertama kita, datanya berupa ada 4 blob gitu ya, istilahnya blob, kalau bulat-bulat gini blob gitu. Kalau data kedua kita ini apa? X2, bulan sabit ya, moon dataset, bulan sabit. Kita bisa lihat ya, ini nggak ada labelnya, ada sih, ada labelnya, tapi kita nggak pakai ya, jadi si Y-nya ini kita abaikan dulu gitu, kita nggak pakai gitu. Terus ada X3, X3 itu apa? Donut gitu ya, ada lingkaran dalam lingkaran gitu. Oke? Jadi itu, kita ada 3 data dan kita mau coba praktek pakai k-means dan kawan-kawannya ya. Jadi kita mulai dulu coba pakai k-means clustering. Oke. K-means clustering. Cara pakai k-means gampang aja, kalau di scikit-learn kita udah sering banget ya, tinggal definisikan variabel, definisikan algoritmanya ya, kelasnya gitu. Dan di kelasnya ternyata kita diwajibkan tuh n clusternya berapa, by default sih 8 gitu. Tapi coba kita lihat data pertama kita. Data pertama kita ada 4 cluster ya. Berarti kita bukan nebak sih, melihat bahwa itu ada 4 cluster gitu. Oke. Jadi kita set jumlah clusternya 4. Terus nanti tinggal k-means.fit gitu ya, fit, masukin aja datanya itu adalah x gitu ya. Kok nggak x, y kayak biasa Wir? Ingat, ini unsupervised ya, jadi y-nya tidak dipakai walaupun ada gitu. Nah ini hal yang menarik, scikit-learn itu bahkan dia sampai tulis kayak gini gitu ya, y sama dengan none, jadi memang y-nya ada, tapi tujuannya cuma supaya konsistensi code-nya aja gitu ya. Supaya karena selama ini .fit kan x, y gitu ya. Jadi ini dia bilang akan diabaikan, tapi cuman supaya konsisten tetap dia sediain ada y di sini. Jadi nggak kepakai, labelnya nggak kepakai karena dia unsupervised gitu. Oke, hal yang menarik, oleh sebab itu kita biasa setelah fit langsung predict aja. Udah di fit itu apa tadi? Berarti itu ya DPR geser, DPR geser, DPR geser, itu berarti fit, training ya. Setelah di training kita predict. Predict artinya langsung semua data tadi ada di cluster DPR yang mana gitu. Oke. Istilahnya adalah
Kadang kita sebut labels, kadang kita sebutnya membership gitu ya, member. Atau kadang sesimpel kita sebut cluster gitu aja gitu ya. Ada di cluster yang mana. Kita tes, coba lihat si member ya, member. Nah ini, data pertama merupakan member dari cluster 1, cluster 3, cluster 1, cluster 0, dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung otomatis gitu. Ini dilakukan di balik layar yang tadi ya, DPR tadi. Bagaimana kalau kita mau melihat centroidnya, si DPR-nya? Berarti Kamins.cluster center gitu ya. Karena kita ada 4 cluster di sini, kita udah set, berarti harusnya ada 4 DPR ya. Nah ini, ada 4 DPR. X1, X2, fitur 1, fitur 2, fitur 1, fitur 2. 1, 2, 3, 4. 4 DPR ya. Gitu. Coba kita lihat DPR ke 0 ya. Ini ada di 5,2. Itu berarti sekitaran di 5,2. Sini ya. Nah ini. Ini adalah cluster ke 0 yang ditemukan oleh Kamins gitu. Dan ini ada cluster kedua, cluster ketiga, cluster keempat. DPR-nya ya. Supaya rapi kita tulis aja center gitu. Oke. Coba kita visualisasikan biar keren gitu ya. Biar keren gitu. plt.figure fix size 6,6 aja persegi. Lalu lakukan yang tadi. Tapi kali ini kita tambahin, kita mau ngeplot si DPR-nya ya. Apakah beneran kita dapat DPR yang bagus gitu. Kita coba buktikan ya. Apakah Kamins clustering itu berhasil atau enggak. DPR itu berarti center ke 0. Center ke 1. Wira warnanya agak beda, misalkan warna putih, tapi edge color-nya warna hitam. Wira agak gedein, size sama dengan 50 coba. Oke. Mungkin Wira kasih agak tebal. Oke. Tuh ya, kita bisa lihat ya, DPR-nya ada di tempat-tempat yang kita inginkan ya, berhasil gitu. Oke. Jadi ini kita udah buktikan clusteringnya works ya. Kalau mau bandingin sama data, let's say kita ada label, boleh-boleh aja. Ingat, ada label bukan berarti nggak boleh pakai unsupervised ya. Ada label itu, labelnya nggak dipakai gitu. Tapi labelnya kita bisa pakai untuk cuman mewarnai gitu ya. Caranya itu gimana? Y1 ini X1 ya, ini berarti Y1. Nah gitu. Ini kalau dari data asli. Kalau dari prediksi kita, ini prediksi kita, labels. Oh, member, sorry, kita namainnya member. Tuh, bagus ya clusteringnya. Oke, sampai sini dulu. Simpel ya cara pakai scikit-learn. Kita udah sering gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang clustering Kamins pakai scikit-learn gitu ya? Simpel banget. Kamins.fit udah selesai. Sisanya ini kan cuman plotting-plotting biar keren aja. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita rasa kita lanjut ya. Ini kita tambahin dulu X sama dengan X1 gitu ya, supaya general gitu. Supaya nanti kita tinggal ganti X2, X3. Oke deh, kalau udah seperti itu, Wira sekarang mau jelasin tentang kelemahan dari Kamins ya. Jadi ada saat dimana memang kita nggak bisa pakai Kamins, makanya itu algoritma yang basic. Oke, silakan copy di code file teorinya mengenai kelemahan dari Kamins ya. Copy dari code file ini. Oke. Sip. Kelemahan pertama dari Kamins, kita udah sama-sama tahu sebenarnya ya, bahwa kita harus nentuin jumlah K-nya, dan itu sebenarnya susah gitu ya. Kalau kita bisa lihat datanya, yes, kita bisa nentuin jumlah cluster, tapi kenyataannya nanti data kita kan fiturnya banyak ya, nggak cuma 2.
nggak cuman ini 2 variabel gitu ya. Fitur kita banyak sehingga kita gimana cara nentuin klasternya kalau nggak bisa diplot gitu. Nah itu nanti solusinya Wira akan ajarin, ada yang namanya elbow analysis, ada yang namanya silhouette score, dan lain-lain gitu. Oke. Problem lain nih, ini hanya bisa dipakai untuk data yang bisa dirata-ratakan. Artinya apa? Datanya harus numerik gitu. Dan numerik yang bisa desimal ya. Karena kalau numerik yang nominal jadinya nggak make sense juga gitu. Setelah dirata-ratakan Cummins, misalkan contoh jumlah orangnya jadi 5,5, apa maksudnya gitu ya. Gitu. Sehingga Cummins itu sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik kan, memang dipakai untuk data yang numerik. Oke? Data yang sifatnya numerik. Kalau yang nggak bisa dirata-ratakan, yang bukan numerik gimana? Kita ada algoritma lain. Contohnya kalau full kategorik, semuanya adalah data kategorik, kita bisa pakai yang namanya K-modus gitu ya. Jadi bukan pakai min rata-rata, tapi kita pakai mode ya. K-modus gitu. Karena modus itu bisa memang dipakai untuk data kategorikal ya, gitu. Data kategorikal gitu. Atau ada istilah lain, ini yang paling keren, K-medoid. K-medoid ini bisa dipakai untuk data yang mixed data type, jadi ada numerik dan kategoriknya gitu. Dan yang membedakan K-medoid dengan Cummins biasa, K-medoid itu memilih data sebagai membernya gitu, sebagai centroidnya gitu. Jadi kalau misalnya kita tadi ada, let's say datanya seperti ini, kalau pakai Cummins maka centroidnya pasti rata-rata dari mereka kan ya, ini. Oke. Kalau pakai K-medoid itu harus salah satu dari mereka yang jadi representatifnya, jadi DPR-nya ya. Jadi let's say yang ini gitu. Nah, K-medoid menjamin pasti menggunakan data sebagai centroid gitu. Jadi itu K-medoid gitu. Dan nanti Wira akan ada ajarin lagi yang lain, itu K-prototype dan kawan-kawannya gitu ya. Oke, jadi itu nanti kita bahas untuk data yang ada kategorik atau bahkan mixed data type gitu ya. Next, ada masalah lain yaitu solusi nggak selalu optimal gitu. Apa maksudnya solusi nggak selalu optimal? Ini kebetulan kan datanya lumayan ya, kepisah-pisah gini gampang gitu. Tapi ada case, bukan ada case sih, tapi bakal sering sebenarnya Cummins itu gagal gitu. Dan kita coba lihat ya. Kita coba lihat di sini. Coba ini Wira agak random lagi. Terus Wira coba training. Nah, gagal kan ya? Gitu. Jadi padahal jumlah K-nya udah bener loh. 3 cluster dan Wira set ada 3 DPR gitu. Tapi gagal gitu. Gagalnya karena apa? Cuman karena tebakan awal gitu. Jadi tebakan awalnya kalau Wira ganti lagi mungkin jadi berhasil. Oh, gagal lagi. Ini mungkin berhasil. Nah, jadi berhasil gitu ya. Artinya apa? Nggak ada jaminan solusi yang didapat itu yang terbaik gitu. Bahkan again yang lebih menarik, unsupervised learning itu nggak ada istilah terbaik. Karena kita nggak ada labelnya, kita nggak ada jawaban benar gitu. Dan kalau nggak ada jawaban benar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di sini gitu. Nah ini yang susah dari unsupervised learning. Karena kita nggak pernah tahu ini oke atau enggak, ini benar atau enggak. Dan sebenarnya memang nggak ada jawaban benarnya gitu. Namanya kita clustering dan itu sudah jadinya agak subjektif gitu ya. Tapi kita udah lihat jelas, itu kayaknya nggak subjektif lagi. Itu kita sama-sama sepakat, datanya berkumpul dan itu cluster kan. Dan tadi kita lihat itu gagal gitu. Makanya itu ya, Cummins kadang bisa gagal ya. Nggak selalu dapat yang bagusnya tadi. Walaupun kita udah berhasil nentuin jumlah K yang sesuai. Dan Cummins satu lagi hanya untuk data yang linearly separable ya. Jadi data yang kepisah-pisah kayak gini. Kalau kita pakai data yang lebih kompleks, misalkan kita tadi udah siapin data bulan sabit ya, coba kita tes. Jadi kita tes bareng. Contoh moon dataset. Oke, data bulan sabit.
tinggal copy saja, copy ini, copy. Tapi tinggal diganti X2 kan ya, X2. Tentunya biar fair, klasternya kita tentuin juga dong. Bulan sabit kan 2 klaster ya, jadi kita ganti jadi 2. Cek. Tuh, gagal ya. Karena kenapa? Kamins hanya bisa dipakai untuk data yang terpisah secara linear ya, yang garis-garis lurus gitu. Makanya dia misahinnya juga garis lurus. Ini klaster A, ini klaster B gitu. Oke. Itu kelemahan dari Kamins ya. Kita coba tes pakai 4. 4 pun gagal gitu ya. Gitu. Ini clusteringnya cuman kayak memisahkan sama rata gitu ya, bagi sama rata gitu. Bagaimana dengan 9 atau 8? Ya, ini lumayan. Nah, kalau ini jadi lumayan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini clustering yang lumayan sebenarnya. Walaupun harapan Wira tetap ini satu cluster, ini satu cluster gitu ya. 2 bulan sabit gitu. Tapi oke, kalau Kamins berarti ini harus pakai 8 gitu ya. Harus pakai 8 cluster. Oke, nah kalau pakai 2, dia hanya bisa yang linearly separable. Coba kita tes satu lagi nih. Kita tadi ada 2 contoh ya. Kita udah ada Moon dataset. Kita kan cara copy itu tinggal tekan tombol C ya. C itu copy, terus di paste aja. Paste. Jadi ini keduplicate. Kita ada satu data lagi ya. Tadi yang kayak donut gitu ya. Misalkan Wira namain donut dataset. Donut itu 2 cluster. Coba kita tes. X3. Nah, gagal kan ya? Gagal. Dia misahin sama rata. 4 cluster. 4 cluster pun pasti gagal. 1, 2, 3, 4. Bahkan ini 4-nya lucu gitu ya. Gitu. Oke. Gitu. Jadi Kamins udah jelas ya, kita sama-sama sepakat. Nggak bisa untuk data yang kayak gini, yang non-linear gitu. Sehingga kira-kira ada solusinya. Nah, gitu. Mungkin boleh coba berpendapat di chat ya. Oke, nggak ada yang punya ide ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Karena jawabannya adalah ya udah kita pakai DBScan gitu. Pakai algoritma lain aja gitu. Jangan pakai Kamins gitu. Oke, Kamins bener-bener basic. Tapi kelebihan utama dari Kamins adalah runningnya cepat, sangat cepat. Karena dia cuma ngitung rata-rata dan di looping aja gitu. Jadi super fast ya. Oke, Wira sekarang mau ngajarin cara menentukan K-nya atau jumlah cluster ya. Tapi pertama kita tanpa label ya, tanpa label. Jadi let's say kita ada data, tapi datanya memang kita nggak ada label gitu ya. Nggak ada label. Maka yang bisa kita lakukan yang namanya elbow analysis tadi ya, gitu, atau inersia. Gitu. Oke. Cara analisis elbow ini, elbow itu teman-teman tahu ya maksudnya apa? Siku gitu ya, siku kayak tangan kita gitu. Oke, pertama-tama contohnya data Wira, data yang normal dulu, data yang blob tadi ya, 4 blob. Terus Wira tinggal looping aja nih. Looping kayak dulu kita di KNN ya, kita mau nentuin jumlah tetangga kan kita looping ya, kita grid search gitu ya. Jadi ini kita akan looping, contohnya misalnya Wira namain K ya. K-nya itu dari 2 sampai 25 cluster. Jadi Wira akan cobain satu persatu gitu. Dan seperti biasa, ini bahkan tinggal di copy. Oke. Copy. Tapi jangan lupa ya, N clusternya ganti sebagai K gitu. Ganti sebagai K. Lalu kita feed training. Setelah di training, kita bisa menghitung yang namanya Kamins.inertia gitu. Jadi itu kayak sebuah value, sebuah scoring ya, sebuah metrik yang namanya inersia gitu. Nah, jadi sebuah angka gitu. Nah, ini yang mau kita lihat. Bayangin aja seperti sebuah error gitu ya, error. Tapi nanti Wira jelasin sedikit. Ini idenya seperti apa gitu. Oke. Nah, errornya ini Wira mau plot. Kalau Wira pakai K-nya 2 cluster berapa, 3 cluster berapa, 4 cluster berapa, dan seterusnya ya.
Jadi Wira akan siapin sebuah list gitu untuk Wira append gitu. Jadi mirip ya seperti pas kita belajar KNN dulu gitu. Dan sisanya tinggal masalah ngeplot ya. plt.figure fix size 10,5 misalkan. Terus kita plot sumbu X-nya itu ini. Sumbu Y-nya adalah skor kita. Kasih warna merah misalkan. Y label, sumbu Y-nya itu adalah inersia value-nya, inersia. Dan kita juga mau X label itu jumlah cluster ya, jumlah cluster. Oke. Tes dulu. Oke, ini Wira copy. Oke. Nah, kita bisa lihat ini ada value-nya, abaikan saja value-nya karena bukan value-nya yang penting di sini ya. Yang paling penting adalah elbow analysis, kita cari sikunya. Jadi ini kan kayak tangan orang ya. Nah, kira-kira sikunya ada di mana? Di sini kan ya? Udah, inilah N cluster yang disarankan yaitu 4. Oke, 4 cluster gitu. Jadi elbow analysis caranya adalah mengeplot inersia atau scoring tertentu gitu ya. Dan kita cari yang di mana sudah tidak signifikan gitu. Oke. Tidak signifikan maksudnya kalau ini udah turunnya dikit-dikit, kalau ini kan masih turunnya gede ya. Turunnya gede. Turunnya agak gede. Nah, turunnya makin melemah. Nah, ada satu titik bahwa ini turunnya udah nggak signifikan, ya udah kita ngambil ini di elbow-nya ya, di sikunya itu. Nah, ini yang nanti jadi subjektif lagi gitu. Kalau elbow-nya kayak gini, Wira tahu bahwa ini gitu. Tapi masalahnya kalau yang turunnya smooth gini, nah ini subjektif ya. Kita mau berapa cluster gitu. In this case kita jelas tahu harus 4 cluster dan memang betul bahwa data kita 4 cluster gitu ya. Jadi ternyata ketika menggunakan 4 cluster, ini nanti inersianya sekecil mungkin gitu. Nah, cara ada scoring seperti ini gimana, Wir? Padahal kita nggak ada label gitu ya. Nggak ada label, tapi kita bisa menghitung semacam error dari clustering. Kok bisa gitu? Idenya seperti ini aja gitu. Nanti ujung-ujungnya balik ke formula matematik gitu ya. Tapi kita ada ide utamanya. Ide pertamanya adalah seperti ini nih. Wira, let's say ada 2 cluster, 3 contohnya 3. Oke, nanti kan pasti ada DPR, contohnya Wira DPR-nya di sini, terus DPR-nya di sini, DPR-nya di sini. Oke. Kalau diperhatikan, clustering yang baik itu apa? Clustering yang baik adalah jarak antara DPR dengan membernya itu kecil, ya nggak? Antara yang merah-merah ini dengan si DPR, harapan kita harusnya kecil kan ya? Karena kalau DPR-nya di sini jauh semua, berarti kan clusteringnya jelek. Make sense nggak? Oke, kalau itu make sense, jadi ini ide pertamanya. Jarak antara DPR dan member kalau bisa sekecil mungkin. Next, jarak antara DPR dengan DPR, kalau bisa sejauh mungkin. Karena kalau misalnya ini ada DPR di sini dan Wira DPR keduanya di sini, ini clustering yang baik nggak? Ini kan artinya Wira kebanyakan cluster, makanya DPR-nya bisa ada di deketan gini di satu cluster yang sama, ya nggak? Contohnya ini Wira ada 4 cluster, makanya akibatnya jadi kayak gini. Artinya apa? Kita bisa manfaatkan kedua informasi ini. Wira mau DPR dengan member sedekat mungkin dan antar DPR saling jauh-jauhan. Oke. Dengan dua itulah ya udah orang matematik tinggal definisikan formula matematik yang memanfaatkan dua informasi ini. Contohnya ada scoring yang cuma sesimpel ini dibagi ini kayaknya, Wira nggak, atau sebaliknya gitu ya.
Ya, sebaliknya gitu. Tergantung pokoknya mau minimum atau maksimum. Nah itu ya, formula matematiknya tinggal dipilih, tapi idenya kita manfaatkan itu aja. Seberapa dekat ke member, sama seberapa jauh antar DPR, buat formula matematiknya. Kalau di scikit-learn kita bisa lihat bareng, tapi nanti Wira tunjukin. Oke. Nah itulah di balik layar inersia itu, contoh perhitungannya seperti itu ya. Makanya Wira bilang abaikan aja besarnya ini. Karena besarnya distance ini itu sebenarnya bergantung sama datanya. Jadi kita lebih penting perubahannya. Ketika cluster ditambah, seberapa signifikan penambahan cluster itu menurunkan inersia. Kalau selain inersia, kita ada approach yang namanya silhouette score gitu ya. Tapi silhouette score ini kalau ada label ya, menentukan K tapi ada label. Jadi kalau memang kita ada label bisa dipakai sih, bisa dipakai. Ini namanya adalah ini Wira nggak tahu cara tulisnya, bisa typo ini ya. Kayaknya sih kayak gini, silhouette ya, silhouette score. Oke. Silhouette score. Oh, ini Wira belum copy ya. Atau udah? Kalau silhouette score kita tinggal copy saja, copy. Kali ini scoringnya jangan pakai inersia gitu ya, tapi Wira bisa from sklearn.metric import silhouette score. Ya ini dia. Oke, jadi Wira ngitung skornya agak manual dikit. Silhouette sama dengan silhouette score. Dia mintanya apa? Kita coba cek. Dia minta data kita sama label member kita ya. Berarti ini adalah x, member. Oke. Metriknya boleh kita pakai Euclidean. By default apa? Kayaknya Euclidean juga ya. Baru kita append skornya coba. Berat. Oh, 25 sih. Ntar, ini nanti kalau runningnya aman baru Wira copy ya. Ini aja udah ada salah nih. Ini bukan inersia ya, ini adalah silhouette-nya. Silhouette. Oke, kita tunggu ya. Kalau udah jalan nanti Wira kasih ke Codepad. Atau enggak, itu kan cuma satu baris, bisa itu ketik sendiri. Tinggal auto complete aja, tap-tap dikit. Ada yang nanya? Oh, itu benar yang siapa? Mas Denny. Mas Wir itu append-nya score. Bukan silhouette. Oh, pantes running Wira kok rasanya kok Kamins itu kayaknya harusnya cepet gitu, kok ini lama gitu ya. Oh, waduh ini berat banget nih. Aduh, pantes laptop Wira sampai bunyi. Apa yang salah? Kayaknya Kamins nggak seberat ini gitu. Oke. Waduh, abis nih Wira nih. Skornya di append. Wah, ini berat banget nih. Oke, thank you banget. Sorry ya, ini harusnya adalah silhouette. Nah, ini bahayanya ngopi-ngopi ya. Sorry. Harusnya sudah aman. Wira copy ke code file ya. Thank you banget yang udah ingatin. Bingung sendiri Wira, ini tumben kok Kamins lama gitu. Oke. Wira selesai ini dulu ya. Oke, ini udah ya. Nah, kalau silhouette score kita lihat aja yang skor, namanya juga skor ya, enaknya itu 0 sampai 1 gitu. Dan kita ambil yang skornya paling tinggi gitu ya. Nih, paling tinggi ini berapa? 4 cluster. Jadi kesimpulannya sama ya, pakailah 4 cluster. Tapi ingat, silhouette score hanya bisa dipakai kalau kita ada labelnya. Oke? Kalau ada label, ada jawaban benar gitu. Most of the cases unsupervised learning itu kita tidak ada jawaban benarnya, makanya kita pakai unsupervised gitu ya. Sehingga kita analisis pakai elbow ya, siku.
Oke deh, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Wira sambil nunjukin dikit ya. Scikit-learn silhouette. Jadi kalau di scikit-learn itu selain silhouette itu banyak sekali scoring untuk clustering ya. Jadi coba Wira lihat di sini. Scikit-learn cluster metric. Nah ini coba. Ini yang Wira pernah ceritakan ya. Scikit-learn tuh dokumentasinya itu udah kayak rangkuman kuliah gitu ya. Jadi enak banget gitu. Oh, inersia itu ternyata sesimpel within cluster. Jadi jarak antara DPR dengan membernya sum of square-nya. Nah, itu dia ya. Udah kejawab ya. Inersia itu apa gitu. Nah, itu pasti manfaatkan idenya itu ya, DPR dan member atau DPR dan DPR gitu. Berarti yang siluet yang memanfaatkan kedua-duanya gitu. Ini ada nggak sih di sini? Harusnya ada. Nah, ini silhouette coefficient, di mana A itu adalah jarak rata-rata antara sample and all other point in the same class. Oh, jarak antar member, oke, antar member. B-nya ini adalah jarak antara sample all other point in the nearest cluster. Oke, silhouette itu ternyata agak berbeda. Member dengan member sama member dengan member di cluster terdekat lainnya gitu ya. Nah itu, idenya itu seperti itu, memanfaatkan perhitungan-perhitungan jarak itu sebagai scoring gitu ya. Dan ini ada yang lain, Kalinski-Harabas gitu. Formula matematiknya gimana, ini dia ada tunjukkan gitu. Gitu ya. Jadi itu idenya memanfaatkan jarak itu sebagai skor gitu. Karena di unsupervised kita nggak ada label ya, jadi nggak bisa ngitung skor gitu. Makanya teknik kita ngitung skor itu jadinya seperti itu. Oke? Itu idenya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Kalau ini kita pakai k-means, sedangkan ini selalu hanya bisa dipakai untuk yang tadi ya, bisa kepisah-pisah linear. Maka sekarang kita coba di luar k-means ya, jadi beyond k-means. Kita coba mau pakai spectral clustering tadi, spectral. Harusnya sih yang bulan sabit tadi bisa ya, spectral clustering. Tinggal copy yang ini, atau kita ini copy aja, tapi kita nanti ketik lagi ya, bulan sabit X2 itu yang bulan sabit ya. Ini jangan pakai k-means, ini mending kita ketik aja biar nggak typo. SC spectral clustering sama dengan spectral clustering. Spectral clustering harus nentuin jumlah cluster juga, jadi Wira set 2 ya, karena memang cuma ada 2 bulan sabit. Terus labels atau member, banyak ya istilahnya, jadi bebas. Wira coba pakai label sekarang. sc.fit predict, masukin datanya X. Oke, dan kita plot. Set. Sorry, ini nggak ada centroidnya lagi ya, jadi ini hapus aja. Apa yang terjadi? Oh, ini labels. Oh, gagal. Oke, kalau gagal berarti kita harus agak tuning-tuning dikit. Ini mungkin parameter gamanya Wira buat agak gede. Oke. Nanti baru Wira jelasin. Silahkan diketik aja dulu spectral clustering ini. Sebenarnya kayak belum saatnya Wira jelasin spectral clustering, nanti nggak paham gitu. Nanti kita pakai dbScan aja dan kawan-kawannya ya. Oke, Wira kasih sedikit idea aja ya. Jadi spectral clustering ini dia sebenarnya pakai dimensionality reduction gitu ya. Jadi itu materi setelah ini sebenarnya. Jadi Wira memang belum bahas. Setelah di reduce dimensionnya baru di cluster di dimensi yang baru itu. Baru dibalikin gitu, oke. Nah, itu yang terjadi gitu.
Makanya dia bisa non-linear seperti ini. Gitu ya. Spectral clustering. Kalau misalkan di data yang lingkaran, harusnya bisa juga. Kita tes X3. Nah, bisa ya. Jadi ini, kalau K-means nggak bisa, ya udah kita pakai spectral clustering. Masalah terbesarnya adalah kita nggak akan sadar kalau K-means-nya bisa atau enggak. Make sense nggak? Gitu. Karena again, kita datanya banyak fitur, banyak kolomnya, terus kita cluster, terus kita nggak pernah tahu itu benar atau salah. Gitu ya. Itu kesulitan terbesar dari clustering ya. Gara-gara kita nggak ada jawaban benernya, unsupervised ya. Nggak ada yang supervise gitu. Makanya jadinya biasa tetap harus ada analisa manusia. Apakah ini klasternya udah oke? Apakah klasternya udah make sense gitu. Seperti itu. Kalau pakai DBScan, kita tes ya, DBScan. Harusnya bisa juga. Karena DBScan non-linear pun tadi kita yang bentuknya kayak smiley face itu bisa di cluster gitu ya. Tinggal ganti aja jadi DBScan. DBScan nggak ada jumlah cluster, tapi yang ada itu adalah epsilon. Eps. Mungkin Wira pakai 1, coba. Tes. Oke, kalau Wira pakai 1, semuanya kena jadi cluster. Artinya berarti virus Wira menyebar terlalu luas ya. Kecilin gitu. Let's say 0,3. Masih kegedean. Oke, ini dia 0,2. Dan silakan dicoba juga ke data yang donut ya, data donut. Oke, itu dia. Gampang? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada yang mau ditanyakan? Ini makin belakang soalnya jadinya gitu ya, kita udah makin banyak ilmunya. Setelah ada konsep baru yang idea nggak gitu kompleks, cepet belajarnya gitu ya, jadi simple gitu. Jadi lama-lama nanti belajar machine learning makin bosan gitu. Nah nanti kalau deep learning beda, karena deep learning makin lama konsepnya makin sulit gitu. Jadi beda gitu ya. Tapi kalau kita balik ke yang ini, gampang jadi bosan. Ya, kenapa? Ini mas, saya pengen tahu ini datanya tuh kayak gimana sih mas? Terus habis itu tadi contoh nyatanya tuh kayak gimana, walaupun jalan tuh kayak gimana tuh? Nanti ya, jadi ini kita masih sintetik dulu, nanti Wira udah siapin contoh data yang benerannya. Oke, ini supaya tahu aja cara prakteknya, walaupun kayaknya scikit-learn nggak usah Wira ajarin, teman-teman nyoba pun udah tahu cara pakainya gitu ya. Formatnya selalu sama gitu. Tapi nggak apa-apa, kita selesaikan aja dulu, kita praktek-praktek dikit, nanti kita pakai data beneran ya. Oke, good question. Kita masih ada satu lagi soalnya yang belum kita praktek, yaitu AHC ya, AHC. Hierarchical clustering. Oke. Sama juga, kalau scikit-learn itu konsisten API-nya ya. Hierarchical clustering AHC. Agglomerative clustering. Ini kita harus set jumlah klasternya gitu. Sebenarnya nggak harus set, karena dia kan sebenarnya nyobain semua klaster kan ya, dia kan membangun hierarki gitu. Tapi pertanyaannya adalah nanti terakhir kita mau potong di mana, itu tetap keputusan manusia gitu. Jadi in this case Wira mau potong di 4 klaster gitu. Kalau X2 ini, X2 itu 2 klaster ya, 2. Oke. 2 klaster, ini jangan lupa ganti jadi AHC, terus sama ya, fit predict. Masukin data X, tinggal di run. Oh, gagal. Oke, ini jadi challenge. Silakan kuisnya, ini challenge. Coba berusaha di data bulan sabit, pakai AHC, tapi berhasil clusteringnya. Silakan. Ini sedikit kuis. Nggak ada yang berhasil.
Kalau enggak, Wira kasih clue. Biasa kan shift tab gitu ya. Di sini nanti ada yang namanya linkage. Oke. Linkage itu adalah definisi dari distance ya. Dan tadi Wira udah jelasin ada single, ada complete, dan lain-lain gitu ya. Terus ada tadi apa? Nah ini tinggal shift tab gitu. Kita shift tab linkage-nya. Nih, dia sediain ada word, ada complete, ada average, ada single. Scikit-learn cuma nyediain 4 itu, gitu ya. Oke, Mas Ian udah nemu ya, pakai cluster 3 linkage single. Oke, betul ya. Jadi clusternya ternyata walaupun ini 2 bulan sabit, tapi kalau pakai 2, dia tetap nggak mau ya. Malah dia itu 1 versus semua, gitu. Ya udah. Berarti ada satu pencilan gitu ya, ada satu data yang memang menyendiri. Ini kalau gitu dibuat 3 cluster supaya ini satu data yang menyendiri tadi 2, 3 gitu ya. Jadi agak cheating gitu, tapi ya itu supaya lebih enak sebenarnya nanti kita ada approach lain, tapi tetap sebenarnya AHC ini runningnya lumayan berat ya, karena dia coba satu-satu, dia membangun hierarki gitu. Gimana kalau donut? Kita tes donut. Donut itu harusnya 2 cluster. Tapi sama ya, ada pencilan di sini. Ya udah kita 3 cluster. Itu dia. Oke. Ini ada cara untuk dia bisa buang pencilan nggak? Ini mungkin ya. Kita bisa set parameternya distance, threshold, dan lain-lain gitu. Oke. Oke deh, jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai AHC di Scikit-learn? Oke, enggak ya. Kita lanjut terus materinya. Wira mau kasih cara lain untuk melakukan AHC, tapi sekarang kita mau pakai SciPy gitu ya. Science Python gitu. Karena ada tools sedikit yang enak dipakai di SciPy itu untuk ngebangun dendrogramnya tadi gitu ya. Jadi kalau di SciPy itu pakainya gini nih, from scipy.cluster.hierarchy import linkage f cluster sama dendrogram gitu. Banyak banget biar gitu ya, soalnya Scikit-learn yang memang lebih rapi ya bungkusnya gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Silakan kita buat sampel data aja dulu, contoh demo.blob 30 data. Karena kalau kebanyakan nanti runningnya lama. Oke, jadi ini contohnya aja dulu, ada 30 data. Oh, ini autocomplete pun ada yang ngopi gitu ya. Ini padahal tinggal tap-tap aja. Gitu. Oke. Kita udah ada data ini yang isinya 30 data dan bulat-bulat ya, blob. Next, cara untuk melakukan AHC kalau di SciPy itu pakai yang namanya linkage ini ya. Linkage X. Udah selesai. Itu adalah kita simpan jadi Z. Dimana Z ini adalah linkage-nya ya. Sesimpel itu. Kalau mau dapat membership-nya, dapat member, maka baru kita pakai si F cluster tadi. Nanti Wira jelasin itu apa. Coba tulis aja dulu F cluster Z terus 4 criterion sama dengan max class. F cluster, masukin linkage-nya, terus Wira mau menentukan clustering berdasarkan jumlah clusternya paling mentok 4 gitu. Nah, yang dimaksud di sini apa? Karena hierarchical clustering itu sebenarnya bisa berapapun clusternya, 4, 3, 2, 1 bisa, maka tugas kita manusia yang menentukan mau berapa cluster gitu ya. Dan kalau di SciPy cara nentunya gini nih, mau maksimum 4 cluster gitu ya. Max class sama dengan 4 gitu. Ada cara lain, jadi bukan berdasarkan jumlah clusternya,
tapi berdasarkan ini nih, sumbu y-nya. Sumbu y-nya ini kan jarak ya, jarak antar ini ke sini gitu. Jadi kalau jaraknya itu Wira mau paling maksimum jaraknya berapa, maka ini kriteriannya adalah distance gitu ya. Contoh, jarak maksimum antar klasternya itu 5 gitu ya. Dan ini otomatis dia nentuin berapa klaster gitu. Jadi yang dia lakukan sesimpel ini sih. Dia cari 5 di sini, tarik aja garis 1 2 gitu. Oh, berarti 2 klaster gitu. Kalau di sini 1 2 3 klaster gitu ya. Cuman itu mungkin kalau lebih suka pakai scikit-learn, tentunya Wira yakin lebih suka pakai scikit-learn gitu ya. Gitu. Kelebihannya yang SciPy ini sebenarnya lebih ke visualisasi dendrogramnya gitu ya. Visualize dendrogram. Kayak kalau nggak butuh, yaudah pakai scikit-learn aja. Cara visualize-nya gampang banget. Wira mau gedein figure dulu, figure fixed size 15,5. Kemudian dendrogram, masukin aja Z-nya. Jangan lupa kasih tanda petik biar nggak muncul banyak tulisan ya. Nah, dendrogramnya seperti ini. Dan kita bisa lihat ya, kalau tadi dipilih distance-nya 5, ini adalah 1, 2, 3, 4 cluster gitu ya. Tapi kalau Wira pilih distance-nya 7, harusnya nanti cuma 3 cluster tes gitu ya. Distance-nya 7. Nah ini 1, 2, 3 cluster ya. Jadi mau nentuin cluster berdasarkan distance atau berdasarkan jumlahnya. Itu kita yang pilih. Basically, dendrogramnya mengatakan bahwa ini nih data yang paling deket siapa, di merge sampai akhirnya jadi satu cluster raksasa gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan mengenai AHC, tapi kali ini kita pakai SciPy ya, bukan pakai scikit-learn. Gimana? Ada? Gampang. Terlalu kaget ya, kayak, oh, deep learning waktu itu kayaknya susah, sekarang tiba-tiba jadi gampang. Atau mungkin karena memang materi ini nggak ada banyak yang dipertanyakan ya. Nggak ada yang perlu dipertanyakan. Oke deh. Kalau nggak ada, biar kita praktek ke data yang real ya. Silakan kita tutup. Kita masuk